Di bawah permukaan laut yang tampak tenang ini, tersimpan ketegangan yang bisa meledak kapan saja. Ini adalah Laut China Selatan, salah satu perairan tersibuk dan paling diperebutkan di dunia. Banyak yang menyebutnya sebagai bom waktu global. Tapi mengapa? Apa yang membuat konflik besar di wilayah ini seolah tinggal menunggu waktu? Mari kita lihat petanya. Laut China Selatan adalah jalur pelayaran super sibuk yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Bayangkan, sekitar sepertiga dari seluruh pelayaran global melintasi perairan ini setiap tahun, membawa triliunan dolar nilai perdagangan. Dari barang elektronik hingga minyak mentah, semuanya lewat sini. Posisi strategisnya yang menghubungkan Asia Timur dengan Asia Tenggara dan Timur Tengah membuatnya sangat vital bagi ekonomi dunia. Siapapun yang menguasai laut ini, secara efektif memegang urat nadi perdagangan global. Sekarang, siapa saja yang terlibat dalam perebutan ini? Ada banyak negara yang saling tumpang tindih klaimnya. China, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Taiwan, semuanya merasa berhak atas sebagian wilayah di Laut China Selatan. Kompleksitasnya luar biasa karena setiap negara punya dasar klaimnya masing-masing, entah itu historis, geografis, atau hukum. Inilah yang membuat situasinya begitu rumit dan sulit diselesaikan. Pusat dari semua kontroversi ini adalah klaim dari China yang dikenal sebagai Nine Dash Line atau garis 9 putus-putus. Garis ini pertama kali muncul di peta China pada tahun 1947 dan mencakup hampir 90% seluruh wilayah Laut China Selatan. China mengklaim hak historis atas perairan di dalam garis ini. Tentu saja, klaim ini ditentang keras oleh negara-negara tetangganya dan tidak diakui oleh hukum laut internasional, UNCLOS, yang menetapkan batas wilayah laut berdasarkan jarak dari daratan, bukan klaim sejarah. Untuk memperkuat klaimnya, China melakukan langkah yang sangat drastis, membangun pulau buatan. Mereka melakukan reklamasi besar-besaran di atas terumbu karang dan pulau-pulau kecil, mengubahnya menjadi pangkalan militer yang canggih. Pulau-pulau buatan ini sekarang dilengkapi dengan landasan pacu yang bisa didarati pesawat tempur, pelabuhan, sistem radar canggih, dan bahkan silo rudal. Ini adalah militerisasi yang mengubah peta kekuatan di kawasan secara permanen. Kenapa wilayah ini begitu diperebutkan? Selain jalur dagang, di bawah dasar lautnya tersimpan kekayaan alam yang luar biasa. Diperkirakan ada miliaran barel cadangan minyak dan triliunan kaki kubik gas alam. Laut China Selatan juga merupakan salah satu lumbung ikan terbesar di dunia, yang menghidupi jutaan nelayan di negara-negara sekitarnya. Jadi, ini bukan hanya soal kedaulatan, tapi juga soal keamanan energi dan pangan untuk masa depan. Pada tahun 2016, Filipina membawa kasus ini ke Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag. Hasilnya, mahkamah menolak klaim historis Nine Dash Line China dan menyatakan klaim itu tidak memiliki dasar hukum. Ini adalah kemenangan besar bagi Filipina dan negara-negara lain yang menentang klaim China. Tapi, apa reaksi China? Mereka menolak putusan itu mentah-mentah dan menyebutnya tidak sah. Kejadian ini menunjukkan betapa lemahnya penegakan hukum internasional jika sebuah negara kuat menolak untuk patuh. Lalu di mana posisi Amerika Serikat dalam semua ini? Amerika punya kepentingan besar untuk menjaga kebebasan navigasi di Laut China Selatan. Mereka secara rutin mengirim kapal-kapal perang mereka dalam operasi yang disebut Freedom of Navigation Operations atau FONOPS. Berlayar melintasi wilayah yang diklaim China untuk menunjukkan bahwa perairan itu adalah perairan internasional. Tentu saja, tindakan ini seringkali memicu ketegangan dan protes keras dari Beijing, menjadikan Laut China Selatan sebagai arena persaingan strategis antara dua kekuatan global, Amerika dan China. Risiko konflik militer di sini sangat nyata. Hampir setiap minggu, kita mendengar berita tentang insiden antara kapal penjaga pantai China dengan kapal nelayan atau kapal patroli dari Vietnam dan Filipina. Saling serempet, penggunaan meriam air, hingga manuver berbahaya sudah menjadi hal biasa. Masalahnya, satu saja salah perhitungan kecil atau insiden yang tidak disengaja bisa dengan cepat meningkat menjadi konfrontasi militer yang lebih besar dan sulit dikendalikan. Bagi negara-negara ASEAN, situasi ini menciptakan dilema besar. Di satu sisi, China adalah mitra dagang terbesar mereka. Ketergantungan ekonomi ini membuat banyak negara enggan bersikap terlalu keras. Di sisi lain, mereka khawatir dengan klaim kedaulatan dan keamanan nasional mereka. Akibatnya, sikap negara-negara ASEAN terpecah. Ada yang lebih vokal seperti Filipina dan Vietnam,
ada juga yang cenderung lebih diam. Perbedaan sikap ini menjadi tantangan besar bagi persatuan ASEAN dalam menghadapi isu ini. Perang di sini tidak hanya terjadi dengan kapal dan senjata. Ada juga perang non-militer yang terus berlangsung. Tekanan ekonomi, diplomasi, kapal perang, perang hukum atau lawfare di forum-forum internasional, hingga perang informasi dan propaganda di media. Semuanya digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan masing-masing negara. Ini adalah pertarungan multidimensi yang sangat kompleks. Sekarang, coba kita bayangkan skenario terburuk jika konflik militer benar-benar meledak di Laut China Selatan. Dampaknya akan sangat dahsyat bagi dunia. Jalur pelayaran utama akan terganggu total, menyebabkan kelangkaan barang dan krisis rantai pasok global. Harga energi akan meroket karena pasokan minyak dan gas terhambat. Akibatnya, dunia bisa terjerumus ke dalam krisis ekonomi yang parah. Lalu, apa yang selama ini menahan konflik ini agar tidak meledak? Ada beberapa faktor. Pertama, ketergantungan ekonomi. China, Amerika, dan negara-negara ASEAN saling membutuhkan secara ekonomi. Perang akan merugikan semua pihak. Kedua, ada upaya diplomasi yang terus berjalan, meskipun lambat. Dan ketiga, ada kesadaran global bahwa stabilitas di kawasan ini adalah kepentingan bersama. Tidak ada yang benar-benar menginginkan perang besar. Jadi, inilah mengapa Laut China Selatan disebut bom waktu. Ada terlalu banyak aktor dengan kepentingan yang sangat besar dan saling bertentangan. Mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif hampir tidak ada. Dan yang paling mengkhawatirkan, perlombaan senjata dan pembangunan militer di kawasan ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Masa depan Laut China Selatan penuh dengan ketidakpastian. Akankah diplomasi berhasil menemukan jalan keluar? Ataukah kita akan menyaksikan konflik terbuka pertama di abad ke-21 yang melibatkan kekuatan-kekuatan besar dunia? Jawabannya akan ditentukan oleh kebijakan para pemimpin hari ini dan generasi yang akan datang. Di balik birunya laut yang indah ini, arus bawah ketegangan terus bergerak tanpa henti. Ini adalah cerminan dunia kita saat ini, di mana kepentingan ekonomi, kedaulatan, dan kekuatan global saling bertabrakan di satu titik yang sangat rapuh. Pertanyaan besarnya adalah, bisakah bom waktu ini dijinakkan sebelum terlambat? Keputusan Mahkamah Internasional tahun 2016 sebenarnya sudah jelas menolak klaim historis Nine Dash Line milik China. Putusan ini adalah kemenangan besar bagi Filipina yang mengajukan gugatan. Tapi, apa reaksi China? Mereka menolak dan mengabaikan putusan tersebut. Ini menunjukkan betapa lemahnya penegakan hukum internasional jika negara besar tidak mau patuh. Tidak ada polisi dunia yang bisa memaksa China untuk mengikuti aturan. Di tengah kebuntuan ini, muncullah Amerika Serikat. Mereka tidak mengklaim wilayah apapun, tapi punya kepentingan besar, menjaga kebebasan navigasi. Amerika secara rutin melakukan operasi yang disebut Freedom of Navigation Operations atau FONOP, dengan mengirim kapal perang melintasi wilayah yang diklaim China. Tujuannya adalah untuk menegaskan bahwa perairan ini adalah perairan internasional. Tentu saja, tindakan ini memicu ketegangan yang semakin panas antara Washington dan Beijing. Risiko konflik militer di sana sangat nyata. Bukan perang besar yang langsung meledak, tapi insiden-insiden kecil yang terus terjadi. Kapal penjaga pantai China sering mengganggu atau menabrak kapal nelayan dari Vietnam atau Filipina. Kapal perang saling berhadapan dalam jarak yang sangat dekat. Salah satu salah perhitungan kecil, misalnya tembakan peringatan yang salah sasaran, bisa dengan cepat berubah menjadi pertempuran terbuka yang melibatkan banyak negara. Bagi negara-negara ASEAN, situasi ini seperti makan buah si malakama. Di satu sisi, China adalah mitra dagang terbesar mereka. Kesejahteraan ekonomi sangat bergantung pada hubungan baik dengan Beijing. Tapi di sisi lain, kedaulatan dan keamanan wilayah mereka terancam. Inilah yang membuat ASEAN sulit untuk bersatu padu. Beberapa negara seperti Kamboja dan Laos cenderung lebih dekat ke China, sementara Vietnam dan Filipina lebih vokal menentang. Persatuan ASEAN benar-benar diuji. Konflik di Laut China Selatan juga tidak hanya soal kapal perang. Ada perang non-militer yang terus berlangsung. China menggunakan tekanan ekonomi dan diplomasi untuk mempengaruhi negara lain. Ada juga perang hukum, di mana setiap negara menggunakan interpretasi hukum internasional untuk memperkuat klaimnya. Dan jangan lupakan perang informasi, di mana narasi dan propaganda disebar untuk memenangkan opini publik, baik di dalam negeri maupun di tingkat global. Coba bayangkan, apa jadinya jika konflik militer benar-benar meledak di Laut China Selatan? Rantai pasok global akan langsung terganggu.
Sepertiga perdagangan dunia yang melewati jalur ini akan macet total. Harga minyak dan gas akan meroket karena tanker tidak bisa lewat. Ini bukan lagi masalah regional, tapi akan memicu krisis ekonomi di seluruh dunia. Dari Eropa hingga Amerika, semua akan merasakan dampaknya. Lalu, mengapa sampai sekarang perang besar belum terjadi? Ada beberapa faktor yang menjaga konflik ini tetap dingin. Pertama, semua negara, termasuk China dan AS, saling bergantung secara ekonomi. Perang akan merugikan semua pihak. Kedua, masih ada upaya diplomasi di forum-forum seperti ASEAN untuk mencari jalan keluar damai, meskipun berjalan lambat. Dan ketiga, dunia internasional punya kepentingan besar untuk menjaga stabilitas. Tidak ada yang mau melihat kekacauan ekonomi global. Jadi, mengapa Laut China Selatan disebut bom waktu? Karena ada begitu banyak negara dengan kepentingan yang sangat besar dan saling bertentangan di satu wilayah yang sempit. Karena tidak ada mekanisme yang efektif untuk menyelesaikan sengketa ini secara damai. Dan yang paling mengkhawatirkan, militerisasi terus meningkat dari hari ke hari, membuat potensi gesekan semakin besar. Setiap negara terus menambah persenjataan, seolah sedang bersiap untuk skenario terburuk. Masa depan Laut China Selatan sangat tidak pasti. Di satu sisi, ada kemungkinan konflik terbuka yang bisa terjadi kapan saja karena salah perhitungan. Di sisi lain, masih ada harapan untuk solusi damai jika para pemimpin mau berkompromi dan mengedepankan dialog. Peran generasi kita dan kebijakan yang akan dibuat di masa depan akan sangat menentukan nasib perairan strategis ini. Pada akhirnya, Laut China Selatan adalah cerminan paradoks dunia kita saat ini. Permukaannya mungkin terlihat tenang, tapi di bawahnya tersimpan arus ketegangan yang luar biasa besar. Ini adalah tempat di mana kepentingan ekonomi, kedaulatan nasional, dan kekuatan militer global saling bertabrakan dengan keras. Pertanyaan besarnya tetap sama, apakah bom waktu ini bisa dijinakkan sebelum terlambat? Atau kita hanya tinggal menunggu waktu sampai ledakannya mengguncang dunia? Putusan Mahkamah Internasional tahun 2016 sebenarnya sudah jelas. Klaim historis China atas Laut China Selatan melalui Nine Days Line tidak memiliki dasar hukum. Filipina yang membawa kasus ini ke mahkamah menang telak secara hukum. Tapi, apa reaksi China? Mereka menolak putusan itu mentah-mentah, menganggapnya tidak sah dan tidak mengikat. Ini menunjukkan satu masalah besar, lemahnya penegakan hukum di tingkat internasional. Tanpa mekanisme paksaan, putusan pengadilan setinggi apapun bisa diabaikan begitu saja jika sebuah negara punya kekuatan politik dan militer yang cukup. Jadi, meskipun dunia internasional mengakui putusan itu, di lapangan, China tetap melanjutkan aktivitasnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Lalu, di mana posisi Amerika Serikat dalam semua ini? Amerika tidak ikut mengklaim wilayah, tapi mereka punya kepentingan besar di sini. Kepentingan utamanya adalah kebebasan navigasi. Laut China Selatan adalah jalur super vital bagi perdagangan global, termasuk perdagangan Amerika. Untuk memastikan jalur ini tetap terbuka untuk semua kapal, Angkatan Laut AS secara rutin melakukan operasi yang disebut Freedom of Navigation Operations, atau FONOPS. Mereka sengaja melayarkan kapal perang melintasi perairan yang diklaim China untuk menegaskan bahwa itu adalah perairan internasional. Tentu saja, tindakan ini memicu protes keras dari Beijing dan seringkali menciptakan momen-momen tegang di mana kapal perang kedua negara berpapasan dalam jarak dekat. Ketegangan AS China di wilayah ini menambah lapisan kompleksitas baru dan meningkatkan risiko konflik. Dengan semua ketegangan ini, risiko konflik militer sangatlah nyata. Ini bukan lagi sekadar teori. Hampir setiap minggu kita mendengar berita tentang insiden antara kapal penjaga pantai China dengan kapal nelayan dari Filipina atau Vietnam. Seringkali terjadi tabrakan, penggunaan meriam air, bahkan intimidasi. Ini adalah zona abu-abu, di mana tindakan agresi terjadi tanpa harus melepaskan tembakan. Bahayanya adalah potensi salah perhitungan. Satu manuver kapal yang terlalu agresif, satu kapten yang kehilangan kesabaran, bisa memicu insiden yang lebih besar. Eskalasi dari insiden kecil menjadi konflik bersenjata adalah ancaman yang terus membayangi. Sebuah percikan kecil di tempat yang salah dan pada waktu yang salah bisa menyulut api yang lebih besar. Bagi negara-negara ASEAN, situasi ini seperti buah si malakama. Di satu sisi, China adalah mitra dagang terbesar bagi hampir semua negara di kawasan. Ketergantungan ekonomi ini sangat kuat. Di sisi lain, ekspansi China di Laut China Selatan menjadi ancaman langsung terhadap kedaulatan dan keamanan mereka,
terutama bagi negara-negara yang punya klaim seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei. Akibatnya, sikap negara-negara ASEAN pun terpecah. Ada yang lebih vokal melawan, ada yang memilih diam untuk menjaga hubungan ekonomi. Perbedaan sikap ini menjadi tantangan besar bagi persatuan ASEAN sebagai satu blok regional yang solid dalam menghadapi isu ini. Perlu diingat juga, perang yang terjadi bukan hanya soal kapal dan senjata. Ada perang non-militer yang terus berlangsung. China menggunakan kekuatan ekonominya untuk menekan negara-negara yang menentangnya. Ada juga lawfare atau perang hukum, di mana setiap negara menggunakan interpretasi hukum internasional untuk memperkuat klaim mereka masing-masing. Dan jangan lupakan perang informasi dan propaganda. Setiap pihak berusaha membentuk narasi yang menguntungkan mereka di mata publik domestik dan internasional. Siapa yang berhasil mengendalikan cerita seringkali bisa memenangkan dukungan, bahkan tanpa melepaskan satu peluru pun. Lalu, apa jadinya jika konflik benar-benar meledak? Dampaknya akan terasa di seluruh dunia, bukan hanya di Asia. Pertama, jalur perdagangan global akan terganggu total. Bayangkan sepertiga perdagangan dunia tiba-tiba berhenti. Ini akan menyebabkan kelangkaan barang di mana-mana. Kedua, harga energi akan meroket. Laut China Selatan adalah jalur utama tanker minyak dari Timur Tengah ke Asia Timur. Gangguan di sana akan menciptakan krisis energi global. Gabungan dari dua hal ini hampir pasti akan memicu krisis ekonomi global yang parah, bahkan bisa lebih buruk dari krisis finansial ke 2008. Inilah mengapa stabilitas di Laut China Selatan adalah urusan semua orang. Namun, di tengah semua risiko itu, ada beberapa faktor yang sejauh ini berhasil menjaga konflik tetap dingin dan tidak meledak menjadi perang terbuka. Faktor utamanya adalah ketergantungan ekonomi yang sangat erat. China, Amerika, dan negara-negara ASEAN saling membutuhkan secara ekonomi. Perang akan merusak semua itu dan tidak ada yang benar-benar diuntungkan. Selain itu, diplomasi multilateral, meskipun lambat dan seringkali tidak efektif, terus berjalan. Forum seperti ASEAN Regional Forum menjadi wadah bagi semua pihak untuk duduk bersama dan bicara, setidaknya untuk meredakan ketegangan. Pada akhirnya, ada kepentingan stabilitas global yang lebih besar. Tidak ada negara besar yang benar-benar ingin melihat kekacauan ekonomi dan geopolitik yang akan timbul dari sebuah perang besar. Jadi, mengapa Laut China Selatan disebut sebagai bom waktu? Jawabannya ada pada kombinasi beberapa faktor berbahaya. Pertama, ada terlalu banyak aktor 6 negara pengklaim, ditambah Amerika Serikat dengan kepentingan yang sangat besar dan saling bertentangan di satu area yang sempit. Kedua, hampir tidak ada mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan diterima oleh semua pihak. Putusan pengadilan internasional pun diabaikan. Ketiga, dan yang paling mengkhawatirkan, adalah peningkatan kekuatan militer yang terus-menerus. Setiap negara terus memperkuat kehadiran militernya, menciptakan situasi yang semakin mudah tersulut. Bom itu sudah ada, dan sumbunya terus memendek setiap hari. Bagaimana masa depan Laut China Selatan? Skenario terburuk adalah konflik terbuka, yang dampaknya akan sangat merusak bagi semua. Namun, harapan untuk solusi damai masih ada. Peluang itu terletak pada diplomasi yang sabar, kemauan untuk berkompromi, dan penciptaan kode etik yang mengikat secara hukum bagi semua pihak di laut. Pada akhirnya, masa depan kawasan ini akan sangat bergantung pada kebijakan yang diambil oleh para pemimpin saat ini, serta peran generasi mendatang dalam menavigasi isu yang sangat kompleks ini. Apakah mereka akan memilih jalan konfrontasi atau jalan kerjasama? Sebagai penutup, Laut China Selatan adalah sebuah paradoks. Di permukaannya, ia adalah lautan biru yang tenang, jalur kehidupan bagi ekonomi dunia. Namun di bawahnya, tersimpan arus ketegangan yang sangat kuat, tempat kepentingan ekonomi, kedaulatan, dan kekuatan global saling bertabrakan dengan keras. Pertanyaan besarnya tetap sama, dan belum ada yang punya jawaban pasti, apakah bom waktu ini pada akhirnya bisa dijinakkan sebelum terlambat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.